يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala Staf Jarobbani. Dalam hal ini Al-Ustaz Andi Tajuddin SPDGR. Kepada Ustaz, doa ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Dr. Andes Andi Fajarudin MM. Yang terhormat Ibu Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tenekeriatang, Ibu Andi Kumaladewi Salahuddin SSTP MSI, Bapak Pengawas SD Gugus 2 Tenekeriatang,
Bapak Baharudin SPD MM, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Ustaz Hamdan SE SPD, yang kami hormati Ketua Komite SDIT Rabbani Ustaz Nur Ramadan Sujadi, Eskel GR, yang kami hormati segenap orang tua murid, ayahanda, ibunda, abi, dan ummi yang tercinta, yang sama-sama berbahagia pada hari ini, dan seluruh hadirin. Dan yang teristimewa adalah anak-anakku angkatan 9 SDIT Rabbani yang insya Allah hari ini akan melangsungkan agenda penamatan sekaligus perpisahan di ballroom Hotel Novena pada hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, karena pada hari ini Allah kembali memberikan kesempatan dan nikmatnya untuk kita bertemu dalam satu agenda yang teramat penting, agenda yang menjadi titik penentu kita di masa depan, yaitu penamatan sekaligus perpisahan, dan memberikan apresiasi kepada anak-anak kelas 6 kita yang sebentar lagi akan segera melanjutkan orientasi pendidikannya ke lebih tinggi. Kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi qudwah bagi kita sekalian. Di dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab surah yang ke-33 di ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh keteladanan yang baik. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengambil contoh kepada sunnah-sunnah dan riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah SAW yang mulia. Bapak dan ibu, ayahanda dan ummi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini menjadi momentum kebahagiaan kita bersama. Momentum penamatan tidak hanya sekedar menjadi sebuah simbol bahwa anak-anak telah menyelesaikan satu tahap pendidikan dasar, tetapi momentum ini adalah momentum yang sangat expensive price, nilai yang sangat mahal, terutama kehadiran ibu, kehadiran bapak, dan para pemangku pejabat kepentingan, terutama Bapak Kepala Dinas Pendidikan sempat menghadiri, begitu pula dengan Ibu Camat memberikan apresiasi yang besar terhadap kegiatan kita kali ini. Satu tahapan penamatan yang kita lewati pada hari ini adalah momentum untuk memberikan penguatan bahwa betapa 6 tahun itu adalah kalau kita mau pikir tidak terasa, tetapi sebenarnya sebagai guru itu sebuah hal yang memberikan nikmat yang tersendiri bagi kita. Ada jejak-jejak perjalanan panjang, ada memori-memori nostalgia yang tidak bisa kita lupakan dalam mengarungi kebersamaan kita bersama
ya Ananda tercinta. Ya, perlu kami laporkan kepada peta Bapak Kepala Dinas bahwa hari ini pun kita menamatkan angkatan 9 ya dengan jumlah murid 59 orang. Ya sekalipun kelas 6 ini pun masih ya melaksanakan pembelajaran kurikulum ke-13 ya. Dan kelas 1-4-nya sudah melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tahun ini akan mengarah ke kelas 2 dan kelas 5, dan insya Allah serentak di tahun ajaran 2024-2025 tahun depan ya insya Allah seluruh ya anak-anak peserta didik di sekolah dasar akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara total. Kepada anak-anak sekalian, ya terutama kepada anak-anak putra dan putri kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikannya kelak. Ya, ini kita mengangkat tema. Tahun ini angkatan ke-9 kita tamatkan dengan tema The Future is You. Ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini berangkat dari sebuah nilai bahwa kita didik selama kurang lebih 6 tahun, tetapi di ujung ya di agenda penamatan ini ya kita mengambil tema The Future is You. Masa depan itu adalah milikmu. Ya. Generasi Rabbani adalah generasi yang akan mengokohkan dirinya terhadap beberapa aspek. Ya. Ada karakteristik generasi Rabbani itu. Karena secara harfiah Rabbani ini bisa kita temukan di dalam berbagai ayat yang menunjukkan bahwa generasi Rabbani itu adalah generasi yang senantiasa taat kepada Tuhan, dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjalankan amanah-amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemilihan Rabbani ini juga menjadi bukan hal yang spontanitas, tetapi lahir dari perenungan yang mendalam bahwa insya Allah dari sekolah ini ya kita akan berusaha mendidik anak-anak dengan talenta, pengembangan minat, terutama dalam aspek religius ya, sehingga ya salah satu semboyan sekolah kita Rabbani memandu peradaban Qur'ani, yang nantinya peradaban inilah yang kita harapkan ke depan akan memandu garis kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada anak-anakku sekalian alumni SD Rabbani pada tahun ini, ya kami selaku kepala sekolah dan segenap daripada stakeholder, ya guru-guru kita, staf manajemen SD Rabbani mengucapkan selamat Anandaku. Tidak ada yang mampu kamu berikan hari ini. 6 tahun itu adalah dasar-dasar. Mungkin kita bermain, bercanda bersama, ya. Tetapi satu hal yang perlu kami tanamkan, bahwa ada hal yang sangat mendasar yang kita temukan di Rabbani, maka peganglah dia erat-erat, peganglah dia kuat-kuat, karena itu akan menjadikan ya sosok insan Rabbani dimanapun berada tidak akan tertekan, terutama di zaman yang hari ini kita berada di zaman generasi Z, generasi milenial, di persimpangan teknologi dan zaman. Nilai-nilai keimanan, penguatan keimanan, dasar-dasar keimanan, akhlak-akhlak dasar yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita lantunkan, ayat-ayat yang kita hafal setiap hari di hadapan para ustazah, itu akan menjadi relung kebahagiaan dan menjadi nikmat yang senantiasa tergambar dalam bayangan ketika Ananda berada di satu tahapan ya level pendidikan jenjang berikutnya. Generasi Rabbani adalah generasi yang tangguh, generasi yang diberikan ya pemahaman tentang literasi dan numerasi yang kuat, ya generasi yang mencoba untuk ya memberikan kolaborasi dan komunikasi terhadap pembelajaran yang
pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kami tidak panjang, ya karena sebentar juga kita berharap ya ada ayahanda kita, ya bukan tomat-tomat, ya Bapak Kepala Dinas yang akan mungkin memberikan kita wejangan ya lebih spesifik terkait dengan pengembangan pendidikan ya secara khusus mungkin di Bone ini. Ya oleh karena itu kami akhiri, ya semoga ananda ya mendapatkan bekal nilai-nilai keimanan, maka pelihara itu. Semoga Anda untuk tidak tergilas dengan zaman yang semakin ya memudahkan kita untuk tergelincir, ya maka pegang nilai-nilai akhlak yang kita pelajari, pegang dasar-dasar ya thaqafah ilmu, ya bahkan Rasulullah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipahamkan nilai-nilai ilmu kepadanya. Mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan senantiasa memberikan manfaat. Sekali lagi selamat kepada Ananda, congratulations graduate today, dan selamat memegang nilai-nilai the future issue, masa depan. Insya Allah kita berdoa semoga generasi Rabbani 2034 akan menjadi pemangku-pemangku amanah di daerah ini yang Islami, yang amanah, jujur, adil dan diberkahi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan senantiasa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islamiyah Kabupaten Bone. Dalam hal ini Ustaz Hamdan SPD. Kepada Ustaz dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Dr. Andi Fajarudin MM. Yang kami hormati Camat Tanah Teriakat Kabupaten Bone, Ibu Andi Kumaladewi SSTB MSI. Yang kami hormati Bapak Pengawas Tanah Teriakat Kabupaten Bone, yaitu Bapak Baharudin SPD MMN. Kemudian yang kami hormati Kepala SDIT Rombani beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Rombani Bapak Ustadz Ramadan Sujadi SKL. Kemudian yang kami hormati orang tua, wali murid SDIT Rombani yang hadir pada hari ini, serta para undangan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, tanpa terasa ananda sekalian 6 tahun sudah menjalani pendidikan di sekolah yang sama-sama kita cinta ini, SDIT Rombani. Tibalah hari ini, hari perpisahan. Di satu sisi ada kesedihan dari guru-guru kalian, teman-teman kalian, yang mana kalian akan berpisah dan mereka akan berpisah dengan kalian.
Ini adalah sebuah kesedihan, tapi di sisi yang lain ini adalah satu bentuk kebanggaan bagi anak-anakku sekalian yang sudah menyelesaikan pendidikannya, satu fase daripada proses pendidikan kita dalam rangka meraih cita-cita, mimpi yang indah. Tentu ini senantiasa kita harapkan anak-anakku sekalian dan harapan para orang tua kalian dan guru-guru kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia pada hari ini, ya, pada saat bersekolah mungkin banyak hal-hal, kisah, cerita, peristiwa yang Anda alami, baik itu yang sifatnya suka maupun duka. Semoga peristiwa-peristiwa tersebut itu bisa menjadi motivasi bagi anak-anakku sekalian, anak-anak sekalian dalam melangkah ke depan, menjadi pembelajaran bagi anak-anakku sekalian bagaimana seharusnya belajar, senantiasa berinteraksi dengan lingkungan kita, dan apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru kalian, para ustaz dan ustazah kalian, semoga itu bisa menjadi pondasi ilmu, pondasi bekal bagi anak-anak sekalian selama menempuh mencapai cita-cita kalian. Kita tahu bersama di depan tantangan kita itu semakin besar. Olehnya anakku sekalian, jangan pernah berpuas diri dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Di depan, ya, di tahun 2045, masa emas daripada Indonesia, kita harapkan anak-anak sekalian telah bisa meraih prestasi, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Kemudian jangan lupakan adab-adab akhlak yang sudah diterangkan oleh para guru kalian. Al-Quran, sebagaimana yang sama-sama tadi kita sudah dengarkan bersama, itu senantiasa dijaga dengan baik. Ketika Anda, anakku sekalian, bersekolah di sekolah yang lebih tinggi, jangan pernah melupakan Al-Quran, jangan pernah melupakan hadis-hadis yang sudah diajarkan oleh guru bunda kalian. Itu adalah menjadi fondasi kalian untuk meraih cita-cita kalian, untuk meraih apa yang kalian inginkan. Kemudian kami juga ucapkan jazakumullah khairan dan kasih kepada para orang tua, wali murid yang sudah memilih SDIT Rabbani sebagai wadah, sebagai lembaga pendidikan untuk menitipkan anak-anak kita ini untuk dididik menjadi anak-anak yang Rabbani, anak-anak yang insya Allah kelak menjadi harapan para orang tua, harapan bangsa dan harapan umat, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, dan bagi bangsa ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas yanfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah harapan kita, dan kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada para orang tua yang sudah percayakan kepada lembaga kita SDIT Rabbani sebagai wadah untuk menggembleng mendidik anak-anak kita. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ya menjadi masukan atau saran daripada orang tua, itu akan menjadi perbaikan bagi kami semua ke depannya. Kritikan itu akan senantiasa kami terima dan akan menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan bagi SDIT Rabbani secara khusus dan lembaga Ibnu Qayyim Hadis Islamiyah secara umum, supaya ke depannya bisa jauh lebih baik dalam mendidik anak-anak kita. Demikian pula kami ucapkan jazakumullah khairan para guru, stakeholder SDIT Rabbani yang telah membimbing, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Rabbani, anak-anak yang berprestasi. Tadi di awal kita sudah disuguhkan video-video tentang bagaimana prestasi anak-anak kita. Tentu hal ini tidak bisa diraih tanpa adanya perjuangan, pengorbanan daripada para guru-guru sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas segala pengabdiannya. Semoga apa yang sudah
dikerjakan ini bisa menjadi amal jariah kelak, menjadi pemberat timbangan bagi para guru dan ustaz sekalian di akhirat kelak. Dan terkhusus kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, kami tentu butuh senantiasa bimbingan Pak dari arahan serta bagaimana supaya lembaga pendidikan kita ini SDT Rombani bisa menjadi lembaga pendidikan yang unggul secara khusus di Kabupaten Bone, dan tentu kita ingin supaya kedepannya bisa lebih berprestasi di tingkat provinsi dan nasional. Jadi kami senantiasa butuh bimbingan dan arahan dan kerjasama daripada pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan terkhusus pada Bapak Pengawas bidang tanda triantar. Kemudian yang terakhir adalah kami mewakili seluruh stakeholder SDT Rombani. Jika misalnya ada kesalahan, ada kekurangan dalam proses pendidikan anak-anak kita, kami memohon maaf dan insyaallah akan senantiasa membenahi apalagi institusi kami, lembaga kami, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dan sebagai informasi bagi anak-anakku sekalian yang mungkin belum punya pilihan untuk melanjutkan kemana akan bersekolah lagi, Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islami Bone memiliki juga satuan-satuan pendidikan, yaitu misalnya SMP, itu ada SMP IT Teknologi, kemudian untuk jenjang SMA ada SMA IT Sains Ibnu Qayyim, dan ada lembaga khusus itu Tahfizul Quran Ibnu Abbas, ada untuk putri Pondok Putri Aisyah, dan ada Pondok Pesantren Ibnu Qayyim. Ini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islami Bone. Jadi kami harapkan kepada orang tua yang masih bingung mencarikan kemana anak-anak ananda akan disekolahkan, Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islami Bone memiliki lembaga pendidikan yang bisa jadi harapan ibu-ibu sekalian, supaya anak-anak kita ini kelak bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, berakhlak dan berakidah dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Dr. Andes Adi Fajaruddin MM. Kepada Bapak dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Petra Camat Tani Triantang yang hadir hari ini, ketika di Kumala. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Al Ustaz Hamdan. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina Kecamatan Tani Triantang Pak Andi Bahar SPD. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah, mohon maaf belum kenal nama Pak, baru ketemu hari ini. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu seluruh orang tua murid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian pada acara penamatan siswa SD kelas 6, SD Islam Terpadu Ramadi angkatan
ke-9. Ya. Acaranya sangat meriah. Ya. Tadi waktu berangkat dari rumah ke sini saya tidak pernah membayangkan kalau acara penamatan ini berlangsung semeriah ini. Ya. Dalam bayangan, ya, tepuk tangan dulu. Ya. Tadinya saya hanya berpikir kalau acara penamatan SD Ramadi ini akan diformat dengan acara yang cukup sederhana, tetapi nyatanya benar-benar berlangsung dengan sangat meriah. Kalau tahu acaranya semeriah ini, mungkin saya ajak Pak Bupati ke sini, Pak. Ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Sekolah Dasar Islam Terpadu Ramadi ini ya, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kita miliki yang bisa diandalkan. Ya. Tepuk tangan dulu. Keberadaan Sekolah Islam Terpadu Ramadi ini benar-benar memberikan kontribusi nyata ya, terhadap ya, dukungan program-program prioritas pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan. Ya. Kehadiran Sekolah Dasar Islam Terpadu Ramadi ini memang memberikan warna tersendiri dalam hasanah dunia pendidikan kita, dan saya kira tidak ada orang yang meragukan kualitas sekolah ini. Ya, maka saya ingin berpesan kepada orang tua murid dan anak-anakku sekalian, berbanggalah menjadi bahagian dari alma mater Sekolah Dasar Islam Terpadu Ramadi. Saya kira orang tua murid juga ya, pilihan menyelokolakan anaknya di sekolah ini saya kira adalah pilihan yang sangat tepat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk sekolah anaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal sambutan ini tentunya saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak sekalian yang hari ini telah menyelesaikan proses pembelajarannya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ramadi ini. Selama kurang lebih 6 tahun menjalani proses pendidikan, proses pembelajaran di sekolah ini, saya kira banyak bekal yang diperoleh anak-anak sekalian, banyak ilmu yang diperoleh anak-anak sekalian sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Ya, saya kira ilmu yang diperoleh ini juga akan menjadi bekal bagi anak-anak sekalian dalam melangkah meraih cita-cita di masa depan. The future is you. Ya, saya kira ini adalah tema yang sangat tepat ya, yang menjadi tema utama dalam penamatan sekolah SD Ramadi ini. Saya kira ini menjadi tema yang sangat tepat. Paling tidak tema ini memberikan pesan dan memberikan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa masa depan ada di tangan anak-anak kita sekalian. Ya. Paling tidak tema ini memberikan pesan seperti itu kepada anak-anak sekalian. Masa depan itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya. Tidak, bagi saya pribadi masa depan itu tidak terlalu jauh. Masa depan itu ada di depan kita. Maka tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda mempersiapkan masa depan itu sendiri. The future is you, the future is today. Masa depan itu adalah milik mereka yang mempersiapkannya mulai hari ini. The future is you, the future is today. Ya, masa depan adalah milik mereka yang sudah mempersiapkan mulai hari ini. Ya. Nah, maka dari itu semua kita yang ada dalam ruangan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempersiapkan masa depan
anak-anak kita kelak. Ya. Jadi anak-anak kita yang tamat hari ini, maka tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab pihak sekolah, dan tanggung jawab kita semua masyarakat pada umumnya untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Saya kira esensi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Ya. Kita mengenal istilah pusat pendidikan. Pusat pendidikan ini mengkonstruksi 3 pilar penopang dalam pendidikan anak-anak kita. 3 pilar yang saya maksud ini adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan utama bagi anak-anak. Ya. Pusat pendidikan pertama dan pusat pendidikan utama bagi anak-anak. Kenapa keluarga harus menjadi pusat pendidikan utama bagi anak-anak? Karena waktu anak-anak kita itu berinteraksi dan berkumpul itu lebih banyak bersama keluarga dibanding bersama dengan guru-gurunya di sekolah. Itulah sebabnya keluarga ditempatkan sebagai pusat pendidikan yang paling utama bagi anak-anak kita. Ya. Nah, dari keluarga kemudian dilanjutkan ke sekolah dan selanjutnya dilanjutkan di tengah-tengah masyarakat kita itu. Ya. Jadi itulah esensi pendidikan, sehingga keterlibatan kita semua, keterlibatan orang tua murid, keterlibatan pihak sekolah, dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pendidikan anak-anak kita memang sangat mutlak diperlukan. Apalagi anak-anak yang berada di seperti ini, saya kira memang perlu diberikan rangsangan pendidikan yang optimal. Ya. Kenapa harus diberikan rangsangan pendidikan yang optimal untuk anak-anak usia pendidikan dasar? Karena pada periode anak usia seperti ini, itu kecepatan perkembangan sel-sel otak anak itu yang membentuk kecerdasan intelektual itu berlangsung dengan sangat cepat dan sangat pesat, terutama bagi anak-anak usia yang masih duduk di usia pendidikan dasar seperti anak-anak kita yang ada saat ini. Ya. Jadi anak-anak kita seperti ini memang perlu diberikan rangsangan pendidikan optimal. Ya. Karena itu tadi, anak usia pendidikan dasar ini memang kecerdasan intelektualnya itu berlangsung dengan sangat cepat dan sangat pesat. Saya pernah membaca dulu salah satu kajian teoritis, namanya Ibu Maria Morrison, orang Amerika Serikat. Ibu Maria ini pernah membagi fase-fase pertumbuhan kecerdasan intelektual anak berdasarkan usia. Jadi fase pertama menurut kajian teori. Jadi saya pernah membaca satu jurnal kajian teoritis yang ditulis oleh Maria Morrison. Penelitian ini, kajian teoritis ini mencoba membagi tahapan perkembangan anak berdasarkan usia. Dalam kajian teoritis ini, di situ membagi 4 tahapan perkembangan kecerdasan intelektual anak. Fase pertama atau tahap pertama adalah fase anak prasekolah, 0 sampai 3 atau 4 tahun. Ya. Fase ini adalah fase yang sangat peka, yang sangat sensitif. Karena anak-anak pada fase 0 sampai 3 tahun ini mulai belajar konsep dan keteraturan yang ada. Ya. Jadi pada fase anak-anak prasekolah ini mereka mulai belajar berjalan dan berlari, mulai belajar mengenali bahasa dan mulai belajar berbicara, mulai belajar berinteraksi, dan mulai belajar mengidentifikasi atau mengenali warna dan sebagainya dan sebagainya. Ini fase 0 sampai dengan 3 tahun. Kemudian pada fase kedua
fase 4 tahun pertama. Fase ini yang dikenal dengan istilah golden age, ya, usia emas. Dikatakan usia emas karena pada periode usia 4 tahun ini perkembangan seks di otak anak itu yang membentuk kecerdasan intelektual itu berlangsung dengan sangat cepat dan sangat pesat. 50% kecerdasan intelektual seorang anak itu terbentuk pada usia 4 tahun. Ya, pada usia 4 tahun. 50% kecerdasan intelektual seorang anak itu dibentuk pada usia 4 tahun. Fase ketiga adalah fase pada usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun ini, kecerdasan intelektual anak itu terbentuk mencapai 30%. Dan fase keempat adalah fase usia 16 tahun, ya 18 tahun. Ya. Pada fase 18 tahun ini, kecerdasan anak itu terbentuk 20%. 20% dari kecerdasan anak itu terbentuk di usia 18 tahun. Jadi kecerdasan orang dewasa itu mulai dibentuk pada periode 0 sampai 18 tahun. Nah, pada periode ini, terutama pada periode 8 sampai 10 tahun itu, ya, memori anak-anak kita itu memang sangat tajam. Memori anak itu memang sangat tajam. Ya. Dan anak-anak di usia sampai 10 tahun itu selamanya memiliki idola. Ya, selamanya mengidolakan seseorang. Kalau di lingkungan keluarga, anak-anak akan mengidolakan orang tuanya. Di sekolah, anak-anak mengidolakan gurunya. Ya, mengidolakan gurunya. Selamanya mereka memiliki idola. Nah, anak-anak ini dengan mudah meniru apa yang dilakukan oleh sang idola. Mulai tutur kata, sikap dan perilaku sang idola dengan mudah ditiru oleh anak-anak, dengan mudah dicontoh oleh anak-anak, ya, dan itu tersimpan dalam memori dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, terutama sang idola, orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah ini, ya, perlihatkanlah tutur kata yang baik, sikap dan perilaku yang baik di depan anak-anak kita. Jangan sekali-sekali memperlihatkan sikap dan perilaku yang buruk di depan anak-anak kita. Ini khususnya bagi orang tua murid, ya, yang mematikan isi bapaknya atau emaknya, ya, hindari, jangan matikan di depan anak-anak kita. Ya, kalau perlu bikin kamar di situ atau ring di situ atau arena, ya, cukup ditulis saja kamar marah-marah, ya, yang jauh dari pendengaran dan penglihatan anak-anak kita. Karena kalau perilaku buruk, ya, terus-menerus diperlihatkan kepada anak-anak kita, ini anak-anak kita nantinya secara psikologis akan menghambat pertumbuhan anak-anak kita secara psikologis. Ini pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian, ya, agar jangan sampai memperlihatkan, ya, sikap, perilaku dan tutur kata yang buruk kepada anak-anak kita, karena itu akan menjadi contoh dan pada akhirnya menjadi kebiasaan buruk juga bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita, ya, itu tidaklah cukup, saya kira tidaklah cukup untuk menjadi bekal dalam menghadapi masa depan anak-anak kita. Ya. Jadi kecerdasan intelektual itu juga perlu disempurnakan dengan kecerdasan lain. Masih perlu dibekali dengan kecerdasan spiritual, masih perlu dibekali dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu tidak cukup. Kalau kita hanya mengedepankan kecerdasan intelektual, maka kita hanya membentuk anak-anak yang pintar, yang cerdas, tapi belum tentu berakhlak bagus, belum tentu berperilaku bagus. Nah, oleh karena itu, ya,
Bapak Ibu, terutama pihak sekolah, ya, agar dalam proses pembelajaran ini jangan lebih mengedepankan aspek penguasaan ilmu pengetahuan dibanding aspek pembinaan karakter. Ya, seharusnya dua aspek ini berjalan seiring dan seimbang agar anak-anak kita kelak bisa tumbuh bukan hanya menjadi pribadi yang pintar dan cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berperilaku yang baik. Ya. Nah, itulah sedikit yang ingin saya titipkan pesan, terutama kepada pihak sekolah, agar benar-benar bisa menjadi lokomotif dalam membentuk pendidikan karakter anak-anak kita sekarang. Apalagi sekarang ini dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi ini sangat mempengaruhi karakter dan perilaku anak-anak kita. Ya. Perkembangan teknologi ini kalau tidak terkelola dengan baik, itu bisa dampaknya luar biasa terhadap perkembangan anak-anak kita. Coba kita lihat sekarang, sebagian besar anak-anak kita, generasi yang masih muda ini, generasi milenial ini, ya sepertinya sudah mulai kehilangan rasa hormat, sudah mulai kehilangan etika. Tidak sedikit anak-anak kita sekarang ini tidak lagi menghormati orang tuanya. Dia na semua patabi, ya, dia na semua makiano, dia na semua patabi loki gurunda, loki tomatuarna. Engkatona anak-anak macam bewa-bewa gitu matuarna. Ya, sudah pintar melawan sama orang tuanya. Ini karena pengaruh budaya luar yang masuk melalui media-media sosial. Ini kalau tidak dikelola dengan baik ini akan berdampak buruk bagi anak-anak kita ke depan. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan pendidikan karakterlah yang bisa membentengi anak-anak kita dari dampak buruk perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, pihak sekolah dan orang tua murid, ya, jadilah lokomotif pembentuk karakter anak-anak kita. Ya, proses pembelajaran di sekolah, ya, jangan hanya semata-mata mengedepankan aspek penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter agar anak-anak bisa terbiasa hidup dengan berkelakuan baik, ya, berperilaku yang baik dan berakhlak yang baik. Ya, ini saya kira menjadi catatan yang ingin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak sekalian, ya, yang hari ini menyelesaikan proses pembelajarannya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabadi ini. Pesan saya kepada anak-anakku sekalian, ya, agar kelak nanti setelah meninggalkan sekolah Islam Rabadi ini, ya, tetap menunjukkan perilaku dan akhlak yang baik, agar semua orang tahu kalau sekolah Rabadi ini bukan hanya mendidik anak-anak ini menjadi berilmu, tetapi juga mendidik anak-anak menjadi berakhlak mulia. Ya, saya kira itu pesan saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua Yayasan dan Pak Kepala Sekolah SD Islam Terpadu yang telah memberikan kesempatan kepada saya bertatap muka dan bersilaturahmi pada hari ini. Ya, saya juga mohon maaf karena masih ada agenda berikutnya. Ya, mungkin saya tidak bisa bergabung sampai tuntas di acara ini. Setelah ini saya izin Pak pamit, ya, untuk mengikuti agenda berikutnya. Sekira demikian, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, acara penamatan sekolah siswa kelas 6 Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabadi angkatan ke-9 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Bapak. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan penamatan siswa-siswi kelas 6 SD Tirobani. Sebelumnya, kami meminta kesediaan Bapak Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islamiyah Kabupaten Bone untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dengan ini dipersilahkan. Itu kemarin tidak diberi kamera, tidak menghadap kamera, kian mau yang memberikan.